Kecelakaan tunggal terjadi di Jembatan Layang Padang Panjang, sekitar 77 km dari pusat kota Padang pada Minggu subuh. 16 orang penumpang dan 1 sopir mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit di kota Padang Panjang. Sebuah bus penumpang dari Padang Sedempuan menabrak bagian bawah jembatan layang. Akibatnya badan bus bagian atas lepas karena kuatnya benturan. Peristiwa itu terjadi saat bus dari arah utara atau dari arah Bukit Tinggi melaju ke arah Padang Panjang menuju Jambi. Memasuki kota Padang Panjang, supir bus yang tidak mengetahui rute menabrak jembatan layang. Karena ketinggian jembatan layang itu hanya 3,2 meter yang boleh dilewati mobil dengan tinggi maksimal 2,2 meter, sementara bus tingginya 3,5 meter. Menurut informasi yang diterima polisi, sopir bus yang nahas tersebut adalah sopir cadangan. Diduga sang sopir cadangan ini belum mengetahui jalur jalan, sehingga akhirnya menabrak jembatan layang. Usai disolatkan di Mushola Istiqomah yang berada di belakang rumah duka, jenazah Indah Sukmadani alias DJ Indah Cleo dibawa ke pemakaman keluarga suku Tanjung di Bukit Palapah, Kabupaten Agam pada Senin pagi. Suasana duka menyelimuti proses pemakaman Indah Sukmadani yang dihadiri oleh keluarga dekat, kerabat, dan orang sekampung. Sesuai permintaan korban semasa hidup, bahwa jika meninggal dunia, dia ingin dimakamkan di sebelah makam ayahnya. Hal itu disampaikan korban kepada adiknya ketika klub O tempatnya bekerja di Sorong mulai terbakar. Maunya dimakamkan di dekat orang tuanya, di dekat bapak. Terakhir dia masih dalam proses di sana itu kan masih asap di daerah lokasi dari O itu masih ada asap. Dia masih chatting sama ponakannya. Terakhir minta selamatkan anaknya dan selamatkan makamkan dia di sebelah bapaknya. Ya, itu permintaan dari beliau terakhir. DJ Indah Cleo merupakan satu dari 17 korban tewas dalam kerusuhan brutal di klub Double O Kota Sorong. Saat kejadian, DJ Indah Cleo baru 3 hari berada di Kota Sorong karena mendapat kontrak kerja di klub Double O tersebut. Agar vaksinasi tidak menakutkan bagi anak-anak, polisi di Padang Senin siang menghadirkan badut-badut toko kartun saat vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Tak terdengar tangis saat penyuntikan vaksin, yang ada anak-anak malah menjadi terhibur. Vaksinasi ini digelar Satlantas Polresta Padang bersama petugas vaksinator dari Puskesmas Air Tawar di Sekolah Dasar Negeri 25 Air Tawar Padang. Sebanyak 20 orang murid yang sudah mendapat izin dari orang tua mendapat suntik vaksin COVID-19. Selain dihibur badut, anak-anak yang sudah disuntik vaksin juga mendapat bingkisan berupa permen dan makanan ringan. Tim Reaksi Cepat BPBD Kota Padang melakukan penyemprotan disinfektan ke Sekolah Dasar Negeri 23 dan 24 Ujung Gurun Padang hari Rabu. Penyemprotan ini dilakukan setelah 13 orang guru beserta murid terpapar COVID-19 varian Omikron. Akibatnya, proses belajar tatap muka di sekolah tersebut terpaksa dihentikan untuk sementara waktu. Untuk sementara, seluruh siswa sekolah dasar tersebut terpaksa kembali diliburkan dan belajar di rumah dengan sistem daring, sampai batas waktu yang belum ditentukan. Sedangkan murid-murid yang sudah terlanjur datang ke sekolah, diminta pulang kembali ke rumah mereka masing-masing. SD 24 Ujung Gurun itu terpapar sebanyak 13 orang. Berdasarkan keterangan dari Kepala Sekolah SD 23 Ujung Gurun ini. Untuk itu semua siswa khusus SD 24 Ujung Gurun itu diliburkan. Diliburkan buat sementara atau dirumahkan. Hanya saja, tidak ada keterangan resmi dari pihak sekolah bagaimana proses menyebarnya varian Omikron di sekolah tersebut. Rabu pagi, warga di daerah Pulai Anak Air bergotong royong mengenyahkan lumpur yang menggenangi jalanan di perkampungan mereka. Lumpur ini merupakan sisa banjir yang merendam Bukit Tinggi pada Selasa malam. Selain di daerah Pulai,
Dinas Pemadam Kebakaran juga mengerahkan mobil lainnya ke beberapa lokasi yang direndam banjir di Bukit Tinggi. 4 mobil pemadam kebakaran dan sebuah mobil pompa air dikerahkan petugas untuk membantu warga membersihkan rumah dan perkampungan dari lumpur yang mengering. Selasa malam, Bukit Tinggi digenangi banjir hingga ketinggian 1 meter yang disebabkan oleh tingginya intensitas hujan yang mengguyur daerah wisata itu sejak Selasa sore. Sampai saat ini sudah kita data itu ada 6 titik lokasi yang digenangi air atau banjir yang menimpa warga kita. Dan warga yang terdampak kurang lebih 68 kepala warga dengan jumlah jiwa itu hampir 250 jiwa. Banjir di Bukit Tinggi merupakan peristiwa yang langka. Pasalnya, daerah ini merupakan daerah ketinggian yang terletak lebih dari 700 meter dari permukaan laut. Peristiwa ini merupakan bukti jika saluran pembuangan yang ada di kota wisata tersebut tak berfungsi dengan baik. Banjir ini juga menjadi peringatan bagi dinas terkait bahwa pemeliharaan saluran pembuangan tak dilakukan sebagaimana mestinya.